Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas saham konstruksi. Jadi saya ngambil 3 saham konstruksi, yaitu Adikarya, lalu ada Wika, dan satu lagi Waskita. Jadi pertama kita bahas dulu sahamnya Adi. Yang Anda lihat sekarang adalah penampakan dari chartingnya Adi. Kalau berdasarkan caranya kita kita tarik garis support, tarik garis resisten. Kita ngambil dulu garis support. Kalau misalnya dilihat dari charting ini, saya akan lihat, oh di sini ada gap. Ya, sini ada gap. Di sini nih. Di sini ada gap, oke. Lalu saya akan ngambil garis supportnya itu di openingnya candle ini. Dan pas juga opening candle ini di angka 600, angka genap. 600 ini sebelumnya adalah resistennya Adi. Ya, resistennya Adi. Sekarang berubah jadi support karena harga 600 ini sudah berhasil ditembus dan candle dalam 3 minggu ini selalu berada di atas 600. Jadi bisa dikatakan bahwa 600 angka genap ini adalah landasan support yang cukup solid, cukup kuat untuk pergerakan saham Adi. Next kita lihat untuk garis resistennya. Kalau misalnya garis resisten itu kita ngambil garis atau titik yang tertinggi di charting sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat charting sebelumnya, sekarang chartingnya berada di sini ya, harganya berada di sini. Kalau misalnya resisten, kalau misalnya kita mau ngambil yang terdekat adalah high-nya ini, yaitu di 690. Tapi kita ngambil aja langsung ya di sini di 705. Ya, karena mendekati ya, kita ngambil aja yang paling tinggi di 705. Range antara 600 sama 705 itu ada sekitar 17 sampai 18%. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk di saham konstruksi, Adi bisa jadi salah satu pilihan Anda karena dia selalu berada di atas 600. Ya. Kalau misalnya next resistnya itu di mana? Di sini ada gap kecil. Kalau misalnya Anda lihat di sini ada gap kecil, ya. Anda bisa pasang targetnya, di openingnya ini, ya. Openingnya ini di 790. Atau langsung aja 800. Ya, langsung aja 800 angka genap. Jadi kalau misalnya mau pasang target Adi, pasang aja di 800. Tapi kalau misalnya sudah angkanya udah ke 705 dan Anda merasa cukup, ya Anda ngambil profitnya aja. Jadi nggak usah holding terlalu lama. Kan kita nggak tahu pergerakan harga saham ke depannya bagaimana, apakah dia akan turun atau naik. Tapi kalau misalnya Anda sudah beli di sini, target pertama awal Anda resist 1 di 705 sudah tercapai, ya Anda take profit aja, terserah. Mau take profit atau Anda tunggu di tengah-tengahnya sini atau langsung tunggu aja di 800. Tapi kalau misalnya dia turun dari 600, maka supportnya itu ada di low-nya candle ini, yaitu di 570. Oke, ini ulasan untuk Adi. Kita next bahas lagi saham Wika. Ya, saham Wika. Wika ini merupakan saham yang favorit di banyak trader. Oke, karena dia memberikan return yang cukup fantastis. Kalau misalnya Anda lihat ini chartingnya Wika, ini ada gap ya, sini ada gap. Maka saya ngambil garis supportnya itu di openingnya ini, yaitu di 1270. Oke, 1270 ini dijadikan sebagai support. Yang sebelumnya ini ada resist ya, resistnya Wika karena ini ada gap. Sini ada gap. Perhatikan ya area-area yang ada gap. Oke, dia mencoba menembus di sini, ya, nggak bisa, dia turun, dia menguji lagi di sini. Ingat kalau misalnya charting, kalau misalnya dia sudah tembus ya garis resisten ataupun garis support, dia kemungkinan besar akan menguji kedua kalinya. Jadi setelah tembus dia turun ya, sideways turun. Sekarang masih sideways di antara 1270 ya, di sekitar 1270. Resistnya itu ya ngambil low dari candle bar ini, yaitu di angka genap 1400. Antara 1270 sampai 1400 ini range harganya itu sekitar 10% ya. Nah, sekarang Wika closing di bawah 1270. Apakah ini tanda buruk gitu? Enggak juga ya, enggak juga, karena Anda bisa lihat dalam 3 minggu ini harganya memang di antara
sini-sini aja lah gitu ya. Jadi kalau misalnya low satu lagi itu di sini, low-nya candle ini itu di 1150 di sini. Jadi dalam 3 minggu ini pergerakan harga Wika ya di sini aja. Kita harapin sih dia nguji lagi ya. Ingat tadi kalau dia sudah pernah break, dia akan nguji kedua kalinya. Oke, jadi kita berharap dia nguji lagi ke 1400. Kalau misalnya Anda break di sini nih 1250 nih. Ya, dia ke 1400. Ini ada 11%. Kalau misalnya dia naik lagi ya ke 1500. Ini ada 19,7% potensinya. Wika ini favorit. Jadi bagi teman-teman yang mau beli di Wika, saya no comment karena saya sendiri juga beli. Jadi kalau misalnya mau beli ya silahkan lah. Setidaknya kita tahu bahwa landasan supportnya itu di 1270 dan 1150. Oke. Kita lanjut lagi bahas satu lagi yaitu Waskita Karya. Oke, Waskita Karya. Jadi ini penampakan chartingnya Waskita. Seperti biasa, sini ada gap dan sini ada gap. Ini pergerakannya hampir sama seperti chartingnya Wika ya. Gapnya juga sama, kondisinya juga lagi sideways. Oke. Lalu kita ngambil garis support. Garis support di mana ngambilnya gitu kan? Saya kalau misalnya ada gap sini, saya biasanya pasang garis support itu di gap. Itu di openingnya sini di 700, pas pula kan di angka 700, angka genap. Lalu resistnya ya pasti di low-nya sini 770. Nah, ini range 700 ke 770 ada 10%. Nextnya mana? Nextnya Anda bisa pasang di high-nya ini yaitu di 825. Dan nextnya lagi adalah di sini ya. Di openingnya sini yaitu di 945. Ini di support, resist. Next support di candlenya sini yaitu di low pointnya di 650. Oke, ini ada penampakan untuk sahamnya Waskita Karya. Oke, ini saya hapus dulu ya karena terlalu mepet. Karena memang kota Anda pusing dia. Kayak ini lebih bagus. Oke, kayak gini view-nya lebih bagus. 3 minggu ini harganya selalu ketahan di atas angka 700. Ini hampir sama seperti Adikarya tadi. Bagi teman-teman yang mau masuk boleh, karena kan kita bisa mengadopsi konsep bahwa buy on support dan sell on resist. Dan ini kondisi chartingnya bukan lagi turun ya. Ingat bahwa jangan beli saham pada saat harganya lagi turun. Kita beli pada saat harganya lagi mau naik ya. Kondisi untuk sekarang ini untuk 3 saham ini, ada Adi, Wika, dan Waskita itu lagi sideways. Jadi Anda kalau misalnya mau beli ya boleh, karena mereka berada di sekitar area support. Yang paling bagus itu ya ini Waskita Karya ya, paling dekat dengan supportnya. Sama Adi juga tadi. Kalau Wika kan memang sudah turun sedikit di bawah support, tapi itu bukan perkara yang buruk lah, itu masih bisa diterima. Untuk Waskita ini range harganya kalau misalnya dari sini ke 945. Oke, ini ada 34%. Ingat bahwa charting akan selalu berusaha untuk tutup gap semampu mereka. Dan kita tahu bahwa masa pandemi ini memang sulit lah ya, memang sulit. Banyak sekali negara yang susah untuk beroperasi karena semuanya pada lockdown, dan juga kalau di Indonesia namanya PSBB. Tapi belakangan ini kan berhubung untuk memutarkan kembali roda perekonomian, banyak negara juga sudah memperlakukan bahwa is lockdown, yaitu membuka secara perlahan kota-kotanya supaya perekonomiannya jalan. Begitu juga dengan Indonesia. Jadi roda perekonomian di Indonesia salah satu pendorongnya itu adalah konstruksi. Kalau misalnya pembangunan digerakkan, anggaran belanjanya itu dikeluarkan, roda perekonomian kan akan berputar. Kita harap dalam semester 2 ini ya, karena semester 1 kan terhambat karena ada Covid. Semester 2 ini kita harap dengan adanya pembukaan kembali ya perekonomian Indonesia, kita harap konstruksi jalan, dan saham-saham konstruksi juga ikut naik. Jadi untuk review hari ini
yaitu di Adikarya, Wika, dan Waskita. Semoga saham ini ya bisa jadi pilihan atau referensi buat Anda yang ingin masuk dalam saham ini. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.